Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Timnas Indonesia memperkecil harapan lolos ke Piala Dunia lewat kekalahan melawan Tiongkok di matchday keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Secara mengejutkan, lawan berikutnya yang harus dihadapi adalah Jepang. Kenyataan ini praktis membuat anak asuh Sintayong kembali diragukan bisa lolos langsung, walaupun sebelumnya punya kans finish di urutan 2 besar. Namun dengan 6 pertandingan tersisa, semua kesempatan masih ada buat pasukan Sintayong. Finish di urutan 2 besar bukanlah yang mustahil sama sekali, apalagi melihat peta persaingan grup C yang begitu sengit. Lantas, bagaimana peluang Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia lewat jalur 2 besar? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia sepak bola yang akan tayang setiap hari di channel Starting Eleven Moment. Setelah memastikan diri lolos untuk pertama kalinya menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, harapan publik sepak bola tanah air untuk timnas makin meninggi. Mimpi bermain di Piala Dunia kini bukan sesuatu yang mustahil. Performa timnas di 2 laga awal pun tidak menunjukkan kalau tim besukan Sintayong adalah tim debutan. Tidak ingin sekedar lewat di putaran ketiga, timnas berhasil meraih 2 poin berharga, meskipun lawan yang dihadapi adalah peserta reguler Piala Dunia. Arab Saudi berhasil ditahan imbang di Jeddah. Kemudian Indonesia juga berhasil menahan seri tanpa gol pasukan Australia yang bertandang ke GBK pada pertandingan selanjutnya. Hasil seri melawan 2 langganan Piala Dunia di 2 laga awal agaknya menimbulkan hegemoni dan antusiasme luar biasa di kalangan pecinta sepak bola. Memasuki laga ketiga, target awal Indonesia adalah meraih kemenangan. Lawatan ke rival Bahrain serta Qingdao Tiongkok harapannya bisa dimaksimalkan untuk meraih 3 angka. Sayangnya, seperti yang terjadi pada 2 laga awal, penampilan Indonesia tidak sesuai ekspektasi banyak orang. Bedanya kali ini perubahan performa itu muncul dalam konotasi negatif. Alih-alih meraih 6 poin, Indonesia justru cuma meraih 1 poin dalam laga melawan Bahrain di Rifah serta laga melawan Tiongkok di Qingdao. Hasil kontroversial di Bahrain membuat Indonesia harus menunda dulu rencana naik ke peringkat 2 besar untuk mendampingi Jepang. Namun pada akhirnya kans Indonesia benar-benar makin menipis setelah eksperimen berbahaya Sintayong berbuah kekalahan melawan Tiongkok. Indonesia kini tercacar di posisi kelima klasemen berkat raihan 3 poin dari 4 laga. Seperti yang sudah dikalkulasi oleh PSSI, target Indonesia finish di posisi 3 besar akan mudah didapat asalkan Indonesia berhasil meraih kemenangan melawan Bahrain dan Tiongkok. Sayangnya, kemenangan itu tidak berhasil didapat pasukan Garuda. Belum lagi, laga berikutnya bisa dibilang adalah laga paling sulit yang bisa dimainkan Indonesia di grup C. Setelah lawatan ke Tiongkok, Indonesia menyudahi perjalanannya di jeda internasional bulan Oktober. Selanjutnya, di bulan November mendatang, pasukan Garuda akan menyambut tim terkuat di Asia, Jepang. Menang melawan Jepang adalah sesuatu yang nyaris tidak realistis, apalagi kalau melihat profil tim asuhan Hajime Moriyasu itu. Samurai Biru sedang dalam kondisi terluka ketika mereka melawat ke GBK nanti. Pasalnya, Jepang baru saja menelan hasil seri, sekaligus kebobolan pertama mereka di putaran ketiga saat menjamu Australia. Jepang yang perlu bangkit diperkirakan akan menurunkan line up terbaiknya untuk menggondol poin penuh di GBK nanti. Mempunyai materi pemain yang hampir semuanya abroad di kompetisi Eropa tentu saja menjadi berkah buat Hajime Moriyasu. Itulah alasan mengapa sang pelatih tidak banyak mengubah komposisi line up Jepang sepanjang 4 laga grup C. Baginya, mengubah komposisi pemain harus dilakukan secara hati-hati supaya tidak merusak chemistry antar pemain. Bicara soal kualitas, Jepang tidak perlu diragukan lagi. Pasukan Hajime Moriyasu sejauh ini telah meraup 10 poin yang menempatkan mereka di puncak klasemen.
Catatan 15 gol membuat pasukan Samurai Biru menjadi tim paling produktif di round 3. Dengan profil mentereng, kemenangan agaknya menjadi sesuatu yang hampir mustahil buat Indonesia. Hasil seri melawan dua negara yang notabene adalah negara langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia, agaknya sempat memunculkan optimisme para fans timnas Indonesia. Para fans ini yakin Indonesia bisa lolos via jalur runner-up. Namun optimisme itu mendadak berubah jadi skeptisme pasca melihat hasil seri kontra Bahrain hingga kekalahan kontra Tiongkok. Akan tetapi, kalau bicara soal peluang lolos ke Piala Dunia, sebenarnya seberapa besar kans Indonesia? Kalau mengacu pada tabel klasemen serta hitung-hitungan matematis, masih ada peluang Indonesia langsung melaju. Ini artinya masih ada harapan Indonesia bercokol di urutan 1 atau 2 klasemen di akhir putaran ketiga nanti. Sebagai gambaran, Jepang yang ada di urutan pertama saat ini mengoleksi 10 poin. Artinya ada margin 7 poin antara Jepang dengan timnas Indonesia. Sisa laga di grup C masih ada 6 laga, yang berarti poin maksimal yang bisa diperoleh Indonesia adalah 18. Secara hitung-hitungan masih ada kans mengejar Jepang. Namun persoalannya sekarang, bisakah Indonesia menyapu bersih 6 laga tersisa? Jawabannya, kecil kemungkinan Indonesia bisa mencatat 6 kemenangan dari 6 laga. Apalagi 2 dari 6 laga tersebut adalah laga melawan Jepang sendiri. Laga yang seharusnya bisa dimaksimalkan adalah laga kandang baik melawan Arab Saudi, Tiongkok, ataupun Bahrain. Setelah gagal meraih poin sempurna di 4 laga awal, publik tentu berharap tuah GBK bisa membawa 3 poin buat pasukan Garuda di 3 laga tersebut. Kalau sasarannya adalah finish 2 besar, hitung-hitungan di atas kertas tampaknya lebih realistis buat Indonesia. Pasalnya, peringkat 2-4 kini mengoleksi 5 angka, yang artinya Indonesia hanya butuh 1 kemenangan tambahan untuk mengejar salah satu dari Australia, Arab Saudi, atau Bahrain. Walau sempat terlarut dalam harapan besar finish sebagai runner-up grup C menemani Jepang ke Piala Dunia, runner-up sejatinya bukan target buat timnas. PSSI dari awal mencoba realistis menatap putaran ketiga ini. Erick Thohir dan pelatih Sintayong sepakat kalau pasukan Garuda punya target finish di posisi 4 besar. Pasca kekalahan melawan Tiongkok, pelatih Sintayong mengungkapkan optimisme yang masih sama. Menurutnya, dengan 6 laga tersisa, kans Indonesia masih terbuka lebar. Target PSSI masih sama, yakni finish di urutan 4 besar, dan menurut sang pelatih, target itu masih sangat realistis untuk digapai. Menurut saya, peluang kita masih sama. Kita masih berpeluang masuk playoff. Saya yakin sekali. Tujuan dari awal masih sama, kita akan mengejar posisi ketiga atau keempat untuk bisa lolos ke babak berikutnya sampai Piala Dunia 2026. Papar Sintayong ketika ditanya peluang dan target timnas setelah kekalahan melawan Tiongkok. Penambahan slot untuk kawasan Asia oleh FIFA memang memberi dampak positif buat negara-negara seperti Indonesia. Mimpi untuk bermain di Piala Dunia kini makin realistis. Bahkan apabila Indonesia gagal lolos sebagai runner-up sekalipun, masih ada putaran keempat yang bisa diperjuangkan dengan lolos di posisi 4 besar klasemen. Itulah dia ulasan peluang Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sejauh ini, apapun masih sangat realistis buat pasukan Sintayong. Tinggal bagaimana pasukan Garuda memaksimalkan setiap peluang yang ada untuk bisa meraih hasil maksimal. Football Lover sendiri bagaimana? Optimiskah kalian Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia? Komen di bawah ya!